Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat atau PowerPoint yang saya buat tentang materi EMC atau Integrated Marketing Communication dan Promotion Mix. Marketing Communication. Pembahasan. EMC atau yang biasa disebut komunikasi pemasaran terpadu merupakan upaya perusahaan memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi dan produk-produknya. Manfaat EMC bagi organisasi atau perusahaan diantaranya dapat membentuk identitas merek yang kuat di pasarnya, mengkoordinasikan semua pesan melalui bentuk komunikasi pemasaran, dan menjadikan hubungan yang baik yang lebih erat antara perusahaan dengan para konsumennya. Terdapat elemen komunikasi pemasaran yang bisa dipakai oleh perusahaan, di antaranya advertising, direct marketing, sales promotion, public relation, dan personal selling. Latar belakang. Perkembangan dunia pemasaran saat ini semakin dinamis, yang ditandai dengan persaingan pasar yang semakin tinggi. Oleh karena itu, tiap perusahaan harus memiliki berbagai strategi pemasaran untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar dan meraih posisi sebagai pemimpin pasar. Pada tahun 1809, PT HM Sampurna meluncurkan merek rokok, Sampurna Amil, sebagai salah satu strategi untuk menggeser dominasi kepemimpinan industri rokok di Indonesia. Pada awalnya, Amil kurang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sampurna Amil berusaha melakukan berbagai macam strategi pemasaran yang agresif untuk merek Amil agar diterima di pasar. Salah satunya adalah dengan membangun merek Amil sehingga menjadi merek yang kuat dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Setelah beberapa tahun merancang dan menerapkan berbagai macam strategi, akhirnya Sampurna Mil meraih kesuksesan menggeser posisi pemimpin puncak industri rokok di Indonesia melalui kesuksesan Amil. Sehingga banyak kompetitor meluncurkan kategori rokok yang sama dengan Amil. Namun, dari awal kemunculannya sampai sekarang, Amil mampu bertahan sebagai pemimpin pasar, tidak hanya pada kategorinya saja, melainkan pemimpin rokok skala nasional. Berdasarkan observasi awal peneliti menunjukkan bahwa Sampurna Mil menerapkan konsep brand leadership model David A. Acker dan Eric Joater-Misteller sebagai strategi manajemen merek dan menerapkan zero-based planning model pada kegiatan EMC atau Integrated Marketing Communication untuk membangun merek Amil sehingga menjadi merek pemimpin pasar rokok di Indonesia sampai sekarang. Dan ini adalah yang tadi saya sudah jelaskan. Terdapat elemen komunikasi pemasaran, yaitu ada advertising atau periklanan, direct marketing, sales promotion, public relation, personal selling. Pertama, yaitu advertising atau periklanan. Segala bentuk komunikasi non-personal melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, majalah, dan koran mengenai informasi tentang perusahaan, produk, jasa, dan lain-lain merupakan pengertian dari periklanan. Elemen komunikasi ini paling banyak digunakan pemasar karena dapat menjangkau target audiens dalam jumlah yang cukup besar. Di sini saya mengambil advertising tentang brand Sampurna, dari brand Sampurna. Periklanan memiliki porsi besar dalam komunikasi pemasaran Amil karena media yang dipakai bersifat massal. Periklanan dipakai dalam bauran komunikasi pemasaran untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menanamkan suatu persepsi di benak konsumen tentang bagaimana karakteristik produk, fungsi, dan manfaat dari merek Amil. Berdasarkan hasil pengamatan saya, seiring dengan perkembangan teknologi, perilaku konsumen dan banyaknya peraturan pemerintah yang sangat ketat dalam membatasi kegiatan berpromosi pada perusahaan rokok, terutama beriklan pada media televisi,
membuat media ini tidak begitu efektif lagi bagi Sampurna untuk menempatkan iklan sebagai media utama dalam mencapai tujuan pemasaran Amil. Meskipun sebelumnya Sampurna ini dinilai cukup sukses membangun merek Amil dengan menggunakan media televisi jangkauan khalayak luas namun tidak efektif dalam menjangkau segmen target Amil. Selain itu, komunikasi yang terjadi dengan konsumen hanya bersifat linier, artinya tidak ada proses timbal balik dalam penyampaian pesan merek kepada konsumen. Yang kedua itu direct marketing. Merupakan sebuah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada konsumennya, seperti katalog, direct mail, hingga penggunaan manajemen database konsumen, trailer marketing, ataupun iklan penjualan langsung melalui direct mail, internet, dan berbagai media lainnya. Di dalam direktur marketing di brand Amil, saya akan menjelaskan ya. Pemasaran langsung merupakan salah satu kegiatan pemasaran utama Sampurna dalam membangun merek Amil. Kegiatan ini dilakukan oleh direct selling tim DST. Tim ini bertugas untuk memasarkan produk Amil langsung pada retailer maupun langsung ke end konsumen. Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang lebih banyak daripada alat komunikasi pemasaran lainnya, namun pemasaran langsung mampu memaksimalkan usaha komunikasi pemasaran pada merek Amil. Dalam promosinya, dibuka sistem tanya jawab langsung untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui website amil.com. www.amil.com sekarang menjadi www.goheadpeople.com, yaitu sebagai situs resmi yang dibentuk oleh Sampurna untuk kegiatan komunikasi pemasaran merek-merek Sampurna A secara online. Situs ini berisikan berbagai informasi serta berita seputar merek Sampurna A, serta kegiatan-kegiatan Sampurna yang berkaitan dengan merek Amil dan merek lainnya dalam keluarga Sampurna A. Yang ketiga itu ada sales promotion, merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan cara memberikan nilai insentif kepada tim penjualan, distributor, atau konsumennya secara langsung untuk mendorong penjualan dengan cara cepat. Promosi penjualan yang berorientasi konsumen ditargetkan untuk konsumen dalam bentuk kupon, sampling, hadiah, kontes, dan sebagainya. Promosi penjualan yang berorientasi dagang ditargetkan untuk penyalur, pengecer, atau distributor dalam bentuk bonus, harga khusus, kontes penjualan, dan sebagainya. Di dalam sales promotion menggunakan brand Sampurna. Promosi penjualan Amil adalah merupakan promosi konsumen berupa trial dan merchandising. Namun bentuk utama dari promosi penjualan adalah promosi dagang trade promotion melalui CRC, Sampurna Retail Community, yaitu kegiatan promosi penjualan Amil dan bentuk kepedulian Sampurna kepada retailer atau pedagang kecil dengan mendesain toko para pedagang menjadi lebih modern agar tidak kalah bersaing dengan swalayan yang lebih modern. Yang keempat ada public relation, merupakan komunikasi pemasaran yang menjalankan fungsi manajemen dengan menciptakan dan mengelola image positif perusahaan di mata publik. Biasanya dilakukan dengan cara pengumpulan dana, mensponsori acara khusus, berpartisipasi dalam aktivitas sebuah komunitas, dan sebagainya. Public relation di brand Sampurna Amil. Kegiatan PR yang utamanya pada komunikasi pemasaran Amil adalah untuk mendapatkan publisitas melalui berbagai event antara lain Soundline, Soundation, Go Ahead Challenge, CBA, Special Brand Ambassador, dan Accredit, dan lain-lain. Selain untuk mendapatkan publisitas media, event yang diadakan juga untuk meningkatkan consumer engagement atau keterlibatan konsumen. Yang kelima ada personal selling.
merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak penjual untuk meyakinkan pembeli dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui personal selling, penjual dapat memodifikasi pesan komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mendapatkan feedback langsung dari konsumennya. Personal selling dalam brand Sampurna Milk yaitu kegiatan personal selling yang dilakukan oleh Amilk dilakukan dengan menjual produk Amilk secara langsung ke end konsumen melalui direct selling tim DST. Jika pemasaran langsung dilakukan kepada para retailer dan end konsumen, kegiatan personal selling hanya dilakukan kepada end konsumen saja. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh Sales Promotion Girls atau Sales Promotion Boy atau SPG atau SPB di tempat-tempat di mana segmen target Amilk berkumpul atau event-event yang diselenggarakan oleh Amilk itu sendiri. Fokus IMC. Fokus IMC atau Integrated Marketing Communication adalah menciptakan dan mengelola komunikasi pemasaran yang terpadu dan konsisten agar dapat mencapai tujuan pemasaran di perusahaan. Saya akan memberitahu beberapa tujuan dari fokusnya itu adalah yang pertama, pesan terpadu. IMC menekankan pentingnya menyampaikan pesan yang konsisten melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk iklan, promosi, pemasaran langsung, dan media sosial. Yang kedua ada audience target. Penentuan target pasar IMC memerlukan pemahaman yang mendalam tentang siapa target pasar yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada integrasi saluran. Fokus IMC adalah mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, termasuk periklanan, promosi, penjualan, pemasaran langsung, publisitas, dan kegiatan pemasaran online. Yang keempat, ada pesan menarik dari kreatif. IMC mendorong kreativitas dalam penyampaian pesan. Pesan yang kreatif dan menarik dapat lebih efektif menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya ingat. Yang kelima, ada evaluasi dan pengukuran. Analisis kinerja kampanye IMC memerlukan fokus pada evaluasi dan pengukuran. Perusahaan perlu mengukur efektivitas setiap saluran komunikasi dan kampanye pemasaran secara keseluruhan untuk dapat mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Yang keenam ada interaksi konsumen. Pertumbuhan hubungan dengan konsumen atau IMC mendorong interaksi antara merek dan konsumen. Ini dapat melibatkan respon melalui media sosial, pengalaman pelanggan, dan partisipasi dalam kegiatan pemasaran. Yang ketujuh ada fleksibilitas dan responsif. Adaptasi terhadap perubahan, IMC harus responsif terhadap perubahan di pasar dan lingkungan bisnis. Yang kedelapan ada penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi IMC mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi pemasaran, termasuk penggunaan platform online, analisis data, dan alat pemasaran digital. Tujuan IMC. IMC biasanya merujuk pada Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Tujuan IMC adalah mengintegrasikan semua aspek komunikasi pemasaran agar berfungsi bersama-sama sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi, efisien, dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan utama dari IMC meliputi kesesuaian dan keseragaman pesan IMC bertujuan untuk memastikan bahwa pesan pemasaran yang disampaikan oleh berbagai saluran dan alat komunikasi konsisten dan sesuai. Target audiens yang tepat melalui IMC, perusahaan dapat menentukan audiens target mereka dan mengarahkan pesan pemasaran kepada mereka. Efisiensi biaya. Dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, perusahaan dapat mengelola anggaran pemasaran secara lebih efisien. Peningkatan kesadaran merek. IMC membantu meningkatkan kesadaran merek dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen potensial. Peningkatan penjualan dan laba. Dengan menciptakan
keselarasan dalam pesan pemasaran dan mengarahkannya kepada target pasar dengan tepat. IMC diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Interaksi dengan konsumen. Melalui IMC, perusahaan dapat menciptakan interaksi dengan konsumen melalui berbagai platform seperti media sosial, iklan, dan kegiatan promosi. Evaluasi dan pengukuran. IMC memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran dengan lebih baik. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, perusahaan dapat memaksimalkan dampak kampanye pemasaran mereka dengan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Promotion mix. Pembahasan. Promotion mix merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Bauran promosi merupakan tugas dari perusahaan dalam mendistribusikan total anggaran promosi melalui 5 alat promosi, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan perorangan, dan pemasaran langsung. Latar belakang. Sebuah perusahaan kesuksesan finansialnya seringkali bergantung pada kekuatan marketingnya. Divisi-divisi lain seperti divisi keuangan, divisi operasional, divisi riset, dan lainnya tidak dapat berjalan dengan baik jika dana tidak memadai untuk menggerakkan roda ekonomi perusahaan. Dengan kata lain, ujung tombak sebuah perusahaan ialah divisi pemasaran atau marketingnya. Salah satunya, usaha yang dapat dilakukan dalam memasarkan produk perusahaan adalah melalui promosi. Gejala pemakaian promosi secara meluas hampir menjangkau segala bidang usaha, baik usaha yang berorientasi bisnis maupun usaha non-bisnis. Semuanya mengharapkan agar apa yang dihasilkan untuk konsumen mencapai sasaran. Promosi merupakan salah satu unsur atau variabel dalam marketing mix yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan, membujuk, serta memberitahu konsumen mengenai suatu produk atau barang maupun jasa yang ditawarkan. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Adapun fungsi dari promosi yaitu 1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. Yang ketiga, pengembangan rasa ingin tahu atau desire calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan. Promosi mix dalam produksi Wuling. Tim penjualan yang berinteraksi langsung dengan pemilik toko atau pelanggan korporat. Partisipasi dalam pemeran dagang untuk memperkenalkan produk Wuling. Perusahaan dapat mengadaptasi elemen-elemen ini sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka dan karakteristik pasar yang dituju. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas setiap elemen dalam promotion mix untuk memastikan bahwa strategi pemasaran mendukung tujuan perusahaan. Berikut adalah contoh potensial untuk promotion mix dalam konteks yang umum. 1. Periklanan. Iklan televisi yang menampilkan produk-produk unggulan Wuling. Iklan cetak di majalah atau surat kabar yang menyoroti keunggulan merek. Yang kedua, promosi penjualan. Program diskon atau penawaran khusus untuk pembelian produk Wuling. Konteks atau program hadiah bagi pelanggan setia. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Siaran pers mengenai inovasi produk atau kegiatan amal yang didukung oleh Wuling. Keterlibatan dalam acara-acara masyarakat atau komunitas lokal. Yang keempat, ada pemasaran langsung. Pengiriman email pemasaran kepada pelanggan setia dengan penawaran khusus, brosur atau katalog yang dikirimkan langsung kepada pelanggan potensial. Yang kelima, ada pemasaran terkait branding. Pengembangan elemen merek yang khas seperti logo, slogan, atau warna khusus, membangun citra merek yang menekankan nilai-nilai dan keunggulan Wuling. Yang keenam, ada pemasaran interaktif. Aktivitas kampanye media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, situs web, responsif, dan informatif mengenai produk dan promosi terkini. Ketujuh, ada personal selling.
Tim penjualan yang berinteraksi langsung dengan pemilik toko atau pelanggan korporat, partisipasi dan pemeran dagang untuk memperkenalkan produk Wuling.